Morning Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan memulai hari ini dengan merenungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 63. Ya, tetap juga semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur ini, pernyataan Tuhan menjadi pertolonganku, ini muncul dalam pergumulannya Daud di padang gurun Yehuda di ayat yang pertama ya. Maka kemungkinan besar dia itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul sampai dia kepada sebuah yang namanya padang gurun Yehuda. Good Readers, padang gurun Yehuda itu terkenal dengan sangat gersangnya, berbahaya, kalau panasnya luar biasa kalau siang-siang hari. Tapi kalau menjelang malam dinginnya dingin luar biasa. Kalau memang tidak ada persiapan yang baik, kita bisa mati kedinginan atau juga di siang hari kita bisa mati kehausan. Jadi kehidupan Daud pada saat itu di padang gurun itu terancamnya luar biasa. Dia mau pagi hari, siang hari, ataupun malam hari, sewaktu-waktu nyawanya bisa melayang. Dan bukan hanya itu saja, kita tahu bahwa padang gurun itu terkenal dengan binatang-binatang buasnya yang berbisa, beracun, dan seterusnya. Kita tahu ada ular, kalajengking, dan seterusnya, itu merupakan binatang-binatang yang sangat berbahaya di padang gurun. Belum lagi dengan badai padang gurun, di badai pasir pada padang gurun ya, itu sangat juga berbahaya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi Daud yang sangat sulit itu di padang gurun. Namun ia tetap memandang Tuhan di tempat kudusnya. Artinya di ayat yang ketiga, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jadi dia berusaha fokus kepada Tuhan di tempat yang maha kudus. Daud memang bisa saja mati kehausan dan kelaparan di padang gurun. Dia juga bisa mati karena ditemukan oleh orang-orang yang hendak membunuhnya dia karena dikejar-kejar posisinya. Tetapi Daud tahu satu hal, yaitu bahwa kasih setia Tuhan lebih daripada hidup di ayat yang keempat a. Makanya ia tetap memuji Tuhan dan memegahkan Tuhan dengan bibirnya di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Nah, kita meyakini bahwa kita melihat bagaimana dalam posisi yang sangat terjepit ini, dalam posisi yang sangat susah ini, Daud itu tetap berusaha memandang Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan di ayat yang ke-11, ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi kunci rahasia Daud menghadapi padang gurun kehidupannya yang sangat sulit itu gitu ya, boleh bilang itu kalau Daud menghadapi padang gurun yang benar-benar padang gurun, dan di satu sisi yang lain dia benar-benar dalam padang gurun persoalan kehidupan yang sangat pelik itu. Jiwanya tetap melekat kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Ketika dia tahu bahwa setiap langkah kehidupannya itu mengandung kematian karena dia bisa mati sewaktu-waktu, dia tetap melekat kepada Tuhan. Good Readers, ini bisa menjadi satu perenungan juga dalam kehidupan kita ya. Ketika kita sedang dalam menghadapi persoalan kehidupan yang sangat pelik gitu ya, persoalan-persoalan yang sangat susah, apakah jiwa kita tetap melekat kepada Tuhan? Kenapa bisa melekat? Karena kita punya pengharapan dan kita meyakini bahwa Tuhan itu yang akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita tidak melekat jiwa kita, kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita tidak memiliki iman bahwa Tuhan itu yang akan memberikan pengharapan pertolongan. Maka kita seolah-olah kayak jauh dari Tuhan. Tetapi yang sebenarnya adalah jiwa kita itu harus melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan baik-baik kehidupan kita pada saat ini. Apakah saya termasuk orang-orang yang jiwanya melekat kepada Tuhan atau tidak? Atau kita adalah termasuk pribadi-pribadi yang punya masalah, punya persoalan hidup, malah semakin jauh dengan Tuhan? Mari pada hari ini kita belajar dari Daud, bagaimana jiwanya melekat kepada Tuhan ketika hidupnya semakin sulit. Bukannya dia makin jauh, tetapi semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.